rapatnya ini di Nggak ada. di masa Kalau efisiensi gitu Pak. ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton, undang-undang apa perlindungan data pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik? Oke, berarti nggak bertentangan dengan Alasannya Pak. Oke ya. Ya kalau di sini kan konsinyering, kamu tahu arti konsinyering. Konsinyering itu dikelompokkan, gitu ya. Nah, Jadi kalau saya udah mulai kenceng, ngeruduk. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Yang lagi ramai viral tentang rapat di hotel untuk membahas revisi undang-undang TNI, dan itu digeruduk oleh salah satu beberapa aktivis ya. Nah, itu kemudian dilakukan pembelaan oleh Sekjen DPR. Mereka membantah bahwa itu sudah sesuai dengan tata tertib yang mereka punya. Kita langsung, ini saya bacakan di Kompas ya, dari Kompas beritanya, biar jelas alasannya kenapa mereka melakukan di hotel. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Indra Iskandar mengatakan rapat panitia kerja revisi Undang-Undang TNI yang berlangsung di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta sesuai tata tertib DPR pasal 254. Ia menyebut berdasarkan aturan itu memang memungkinkan penyelenggaraan rapat dengan urgensi tinggi di luar gedung parlemen dan atas seizin pimpinan DPR. Nah, ini katanya ada tertibnya ini. Adapun rapat panja revisi Undang-Undang TNI yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta hari Sabtu kemarin menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, rapat yang digelar di hotel mewah tersebut berlangsung tertutup. Kontras dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Ya, pemerintah sendiri kita tahu sudah melakukan efisiensi tentang rapat-rapat, tentang perjalanan dinas, ya, belanja-belanja ATK. Nah, ini penjelasannya. Ya, jadi kita bicara aturan dulu gitu ya. Aturan berkaitan dengan rapat-rapat dengan urgensi tinggi itu dimungkinkan untuk tidak di gedung DPR, kata Indra ini sekjennya. Menurutnya, pemilihan hotel itu dilakukan setelah pihak sekretariat menjajaki beberapa hotel. Dari 5 hingga 6 hotel yang dipertimbangkan, hanya Fairmont yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan teknis panja revisi Undang-Undang TNI. Nah, teman-teman, sekretariat itu memang menjajaki beberapa hotel, ada 5-6 hotel ya, tetapi yang available itu satu ya, pertimbangannya yang available dengan format panja RUU. Indra juga menjelaskan Hotel Fairmont memiliki kerjasama dengan DPR melalui government rate, sehingga biayanya tetap sesuai dengan standar biaya masukan yang berlaku. Yang kedua adalah hotel yang punya kerjasama government rate dengan kita yang harganya terjangkau dengan SBM. Ya, ini penjelasan dari siapa namanya, anggota DPR, bahwa itu sesuai dengan undang-undang, ada tertibnya. Dia menambahkan panja revisi Undang-Undang TNI bersifat maraton dan berlangsung dini hari hingga dini hari sehingga membutuhkan lokasi dengan fasilitas istirahat yang memadai. Karena ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgenitas tinggi, memang harus dilakukan di tempat yang ada tempat istirahatnya. Nggak, jadi kata ya mungkin ini butuh kasur atau tempat tidur yang empuk ya kan bisa di DPR aja kan bisa. Kalau memang waktunya istirahat ya istirahat aja, besok dilanjutkan. Kenapa harus terburu-buru, kenapa harus di hotel? Itu jadi pertanyaan masyarakat ya. Diketahui Komisi 1 DPR dan pemerintah memang tengah kebut membahas revisi Undang-Undang tentang TNI. Revisi tersebut mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga perluasan penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga. Memang kita tahu sendiri memang ada beberapa permasalahan-permasalahan ketika rapat itu, waktu seperti Pak Menhan zamannya Pak Prabowo itu memang ada yang tidak dibahas karena itu menyangkut tentang rahasia negara, jadi tidak bisa terbuka, harus tertutup. Karena kalau terbuka pasti juga akan intelijen asing itu akan tahu bagaimana kekuatan kita, persenjataan kita, APBN kita, tentu anggaran
senjata, tapi ini kan bukan ke situ arahnya. Jadi DPR cukup, nggak usah ke hotel. Ini yang jadi sorotan ini sangat kontradiktif sekali, karena ini di hotel dan pemerintah lagi membuat kebijakan untuk efisiensi. Malah yang memberikan contoh anggota dewan yang terhormat ini, ya bagaimana nanti aparat-aparat sipil, aparatur negara yang lainnya ketika dilarang pasti akan mengatakan ya DPR aja seperti itu, bagaimana kita. Jadi tolong anggota DPR supaya memberikan contoh yang baik, supaya masyarakat ya bisa juga percaya dengan apa yang dilakukan oleh anggota DPR. Oke sahabat, itu tadi alasan-alasan dari anggota DPR kenapa mereka melakukan rapat di hotel ya. Mereka sudah menjelaskan tadi tentang fasilitasnya, tentang biayanya ya, tapi apapun itu masyarakat sudah antipati dengan apa yang dilakukan oleh DPR. Terima kasih banyak. Merdeka.